Anda kembali di iNews pemirsa, Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo ini tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Sementara permohonan pemohon untuk selebihnya ditolak. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut. Ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 _B yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1. Pemirsa, Ketua Umum Peradi Bersatu Zefrich Boy Kanu ini mengatakan putusan hakim yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo tidak berdampak pada siapapun. Hakim hanya ingin memperbaiki kinerja Polda Metro Jaya.
Saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro ini sebagai warning saja sebetulnya. Putusan ini sebetulnya tidak berdampak kepada siapapun kecuali terhadap internal Polda, supaya lain kali lebih berhati-hati. Itu seperti kalau anak nakal ditegur kita ya, dijewer telinganya, lain kali jangan gitu ya. Itu aja, itu tujuan dari kemenangan Prapit hari ini. Yang keempat, saya menilai bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini memang bagus sekali, memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tegak lurus, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya hakim-hakim yang bagus, yang selama ini kita curigai mereka adalah termol-termol, yang anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim adalah termol. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termol, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana, yang objektif, yang bisa dapat dipercaya. Oleh karena itu saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termol lagi, tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal beberapa saat saya sudah bilang tim hukumnya, Rektorio, itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetapan tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya jadi prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Kita ke informasi lain pemirsa, pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan 14 tersangka baru kasus dugaan kekerasan dan juga penelantaran anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta. Penetapan tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus ini. Belasan tersangka tersebut antara lain 10 orang pengasuh, 2 orang admin, 1 petugas kerumah tanggaan, dan 1 orang satpam. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri menjelaskan 10 tersangka baru dalam kasus ini adalah pengasuh anak. 10 tersangka ini dijerat dengan pasal tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Kamis 2 Juli 2026 dengan 17 saksi wajib lapor. Dengan tambahan 14 tersangka baru, total ada 27 tersangka dalam kasus ini.
13 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sudah selesai pemberkasannya dan tinggal menunggu proses persidangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai. Kericuhan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kabar Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Anyus melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan penonton yang datang dan tidak bisa masuk memaksa masuk, sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser musik yang menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuhan tersebut, sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi dan ada yang langsung dipulangkan. Sedangkan sebagian lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan media lanjutan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengaku akan mengevaluasi dan juga mencari penyebab dalam kejadian tersebut. Konser panggung hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar Pemkot Surabaya dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa gitu ya. Pemirsa, eksekusi sebidang lahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini berujung ricuh. Penghuni dibantu warga sempat bentrok dengan petugas. Pak, kami mau ngasih, Pak. Jangan dorong dong. Ya udah, saya bisa mundur sendiri. Saya bisa mundur sendiri. Nggak usah didorong. Nggak usah didorong. Ya udah. Puluhan warga adu mulut dengan petugas gabungan polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur. Udah Caca. Benar, kalau bisa bikin sertifikat asli. Warga menolak lahan tersebut dieksekusi lantaran memiliki bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun.
Barang-barang penghuni yang sempat dieksekusi jurusita dari lahan sengketa tersebut akhirnya berhasil diturunkan warga dari truk meski sempat dihalangi petugas. Untuk menghindari bentrokan lebih lanjut, petugas memutuskan membatalkan eksekusi. Eksekusi lahan seluas 180 meter persegi ini merupakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan gugatan Ritar Hutagawol. Akibat eksekusi lahan ini, Jalan Raya Waringin sempat dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan warga di kantor Bupati Asahan berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi antar pengunjuk rasa hingga terjadi baku hantam. Dengan membawa ban bekas, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan menuntut perbaikan jalan. Sejumlah pendemo berusaha menerobos barisan Satpol PP yang berjaga di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Warga yang mulai emosi kemudian ditenangkan koordinator aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun upaya tersebut berujung bentrok dan baku hantam antar sesama pengunjuk rasa. Polisi yang berada di lokasi berhasil meredam aksi anarkis warga. Warga putus asa karena aksi tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Bupati Asahan Taufik Zainal Siregar menemui pengunjuk rasa mengatakan pemerintah sudah memasukkan jalan menjadi prioritas pembangunan untuk segera dilakukan perbaikan. Masa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara atau Sultra ini diwarnai insiden kecelakaan. 2 pembalap terjatuh hingga menabrak sejumlah penonton. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja 2 di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer alami remblong menabrak sejumlah kendaraan di Simpang Lampu Merah, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian, 3 pengendara motor bernama Asip dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron warga Sukolelo, tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara lainnya luka-luka. Untuk mendalami penyebab kecelakaan, petugas Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP. Namun dugaan sementara truk yang menabrak alami remblong. Kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong atau yang lain. Jadi masih dalam pendalaman. Usai kecelakaan terjadi, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat. Namun setelah bangkai truk dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, A-News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka di bagian wajah di dalam kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga korban menjadi korban pembunuhan karena ditemukan cangkul bercak darah di lokasi kejadian.
Warga Jalan Raki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria umur 45 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang bekerja sebagai sopir ekspedisi itu pertama kali ditemukan kerabatnya saat sedang menjenguk ke kamar kos. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka di bagian wajah dan terbaring di atas tempat tidur. Kepolisian sektor Biringkanaya bersama tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Bidogas Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah cangkul bercak darah yang ditemukan di dekat korban. Korban diketahui baru 3 bulan menempati kamar kos tersebut. Menurut warga setempat, korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ditemukan ada beberapa barang bukti, termasuk ada cangkul ya di dekat TKP. Itu langsung kita amankan, kemudian nanti kita periksa di forensik nanti. Ada dugaan pembunuhan ini? Ya, nanti masalah itu kita akan selidiki dulu, kita dalami dulu. Nanti secepatnya nanti akan kita kabarin. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta memburu pelaku yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Sementara jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara dengan modus love scamming dengan beroperasi di Kota Medan. Petugas juga mengamankan 7 warga negara asing serta 31 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Penggerebekan ini dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Bermula dari info yang diterima dari Polda Sumut mengenai aktivitas mencurigakan warga negara asing di kawasan CBD Polonia Medan. Kemudian dikembangkan di kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Eleven. Petugas mengamankan 6 warga negara asing diduga sebagai penggerak jaringan penipuan daring. Modus sindikat ini memanipulasi identitas di media sosial seperti di TikTok dan Instagram untuk mendekati serta mengecoh korban di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Para pelaku secara khusus menargetkan pria berkebangsaan Jepang sebagai korban penipuan. Dirjen Imigrasi Sumut berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Tiongkok dan Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia untuk proses deportasi terhadap 7 warga negara asing tersebut, serta mengajukan pencekalan selama 10 tahun. Manipulasi identitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Threads untuk mendekati dan melabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Saat ini penanganan perkara terus dikembangkan Dirjen Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri rangkaian kabel tembaga di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang spesialis pencurian kabel diringkus petugas keamanan. Pelaku yang sudah lebih dari 1 kali beraksi itu tertangkap saat tengah menyembunyikan kabel curian. Juang orang-orang sakit, dia maling tembaga kabel nih. Lu ambil gambarnya, Ra. Ya. Diambil gambarnya. Lu kompoten apa enggak? Sendiri lo. Bener lo. Kalau lu kompoten ketahuan, habis lo ya. Ya. Pria spesialis pencuri kabel tembaga terpergok Satpam saat tengah beraksi di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat tengah menyembunyikan rangkaian kabel curian di sebuah pot tanaman di area taman rumah sakit. Menghindari amukan sejumlah pengunjung rumah sakit, pelaku digiring petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Terbongkarnya pencurian kabel setelah pihak rumah sakit mendapati kerusakan sistem tata udara dan pompa limbah dengan ditemukan adanya potongan kabel di sekitar lokasi.
terjadi pencurian kabel. Memang ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihak RSCM karena pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security. 4 kg kabel tembaga hasil curian dijual pelaku kepada seorang penada sebesar Rp600.000. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap komplotan spesialis pencuri kabel lainnya yang beraksi di rumah sakit maupun di gedung perkantoran. Pemirsa, sebuah rumah sekaligus lapak pengepul barang bekas di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga api ini berasal dari pembakaran sampah yang merambat ke tumpukan barang bekas. Sebuah rumah sekaligus lapak pengepul barang bekas di Jalan Haji Idrus, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kobaran api yang cukup besar sempat membuat panik warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit damkar ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa. Kebakaran diduga dari pembakaran sampah yang merembet ke tumpukan barang bekas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya sesaat lagi di iNews Sore. Jalan di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur kian amblas. Warga pun mulai kesulitan beraktivitas karena kerusakan yang meluas hampir 100 meter. Kerusakan jalan di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur kian meresahkan warga. Pasalnya jalan semakin amblas dan kerusakan meluas hampir 100 meter hingga ke perumahan warga. Dinding rumah warga pun perlahan-lahan mulai banyak yang mengalami keretakan. Kendaraan mulai kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Ini kayaknya makin parah sih, Mbak. Soalnya kalau pertama tuh nggak semiring ini, cuman berapa derajat gitu. Lah ini sekarang udah hampir miring dan ini tambah lebar. Berarti di bawah ini tambah turun sepertinya nih. Ya mensiasatinya kita jalur alternatif gitu loh. Jadi juga repot gitu loh. Jalur utama, jalur alternatifnya itu aja kalau mobil cuman nggak bisa berseberangan. Warga menyampaikan bahwa amblasnya jalan sudah terjadi sejak Maret 2026. Dugaan sementara penyebab amblasnya jalan karena adanya kendaraan berat yang parkir di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini belum ada peninjauan dari pemerintah setempat ataupun solusi perbaikan jalan utama di lokasi tersebut. Selain menghambat aktivitas warga, khawatir jalan yang amblas di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur bertambah parah dan membahayakan anak-anak karena hingga kini belum diperbaiki. Berikut laporan jurnalis iNews Berliana Mileni dan juru kamera Fakih Satrion. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Cinta Pulo Gadung, tepatnya di RT 11 RW 03, lokasi di mana terjadinya jalan amblas ataupun kemiringan jalan untuk masyarakat beraktivitas ataupun berlalu lalang. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari jalan ambles yang ada di Jalan Cinta ini. Ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda, ini merupakan pembatas pemirsa, pembatas yang membatasi antara jalan dan juga kali Sunter yang ada di sebelah kanan saya. Seharusnya pembatas jalan ini lebih tinggi dibandingkan dari batu-batu yang memang membatasi kali Sunter. Akan tetapi
saat ini ketinggian sudah sama. Ini juga menunjukkan bahwa memang adanya kemiringan yang cukup curam di Jalan Cinta ini yang menyebabkan memang juga terjadi retakan sepanjang 100 meter dan juga membahayakan ataupun menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian kalau bisa Anda saksikan juga di layar kaca Anda memang terdapat pembatas jalan begitu ya, memang diinisiasikan oleh masyarakat agar masyarakat tetap bisa melalui jalan ini meskipun hanya diperbolehkan sepeda motor dan juga agar membatasi wilayah yang curam, kemiringan curam ini dan juga jalan yang masih bisa dilalui oleh masyarakat. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan amblas di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan proyek pengerjaan jalan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA DKI karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Yang di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan perunjungannya sudah kita minta untuk segera dilakukan dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan termasuk kerjasama dengan Tim Tanggap Darurat TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten menambah helikopter waterbombing untuk memadamkan kobaran api. Tidak hanya melalui udara, tim pemadam gabungan juga berjibaku dari bawah untuk menyiramkan air dari gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap. Kepulan asap masih terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya pemadaman dilakukan terus-menerus petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, TNI Polri, dan BNPB. Penambahan 1 unit helikopter waterbombing dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan spot dan titik api pada lokasi kejadian. Ujat Sudarajat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten mengatakan upaya pemadaman masih berlangsung dari udara dan darat. BNPB menambah 1 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan api dan di bawah dibantu para relawan BPBD melakukan pemadaman. Masih berapa hari ini? 3. Ini tetap bantuan dari BNPB atau dari mana aja nih Pak Kadis? BNPB, semuanya BNPB. Ini yang biasa melakukan pemadaman hutan. Oh, termasuk gitu. juga tim Manggarai Aktif dari Kementerian Kehutanan. Sekarang udah mulai merangkak maju ke depan untuk ke tandon air di sana dan lebih maju lagi pemadaman. Luar biasa ini. Oh, jadi pemadaman dilakukan dari atas dan bawah berarti? Atas dan bawah. Bikin tandon berapa titik lagi nih untuk memadamkan api? Bikin tandon sementara nggak tambah titik, tetapi nanti berpindah-pindah. Oh, tandonnya gitu. Selesai di sini mati apinya, tandonnya pindah ke sana untuk menjangkau yang depan. Sementara itu masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Namun kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Kalau asap kayaknya masih ada sih. Masih ada? Iya, kalau api udah mati. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Kalau waktu malam? Nggak ada. Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya asap. Mulai berkurang, Pak? Iya, makin berkurang. Lebih dari 15 hektar luas TPA Jatiwaringin dilalap api dari luas keseluruhan 33 hektar. Petugas sudah berhasil menjinakkan kobaran api dan menyisakan kepulan asap di beberapa spot lokasi TPA. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Meskipun asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap dijual di sana. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan
Selain itu, sulitnya medan membuat petugas belum bisa menjangkau titik api. Luasan area yang terbakar hingga saat ini masih tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar area yang sempat terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan, jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api, makanya pendinginan tetap dilakukan. Sementara itu, meski asap masih menyebar ke desa-desa, namun sudah tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri yang meliputi 8 desa. Dibandingkan 3 hari sebelumnya, banyak warga yang mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap yang masuk ke rumah mereka. Jadi petugas kami memang senantiasa bersiaga di lokasi terdekat dengan TPA. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan resiko atau terjadi bencana yang lebih besar, kami di sini mempersiapkan untuk berkoordinasi, mengirim tim ke sana untuk baik evakuasi maupun untuk pengobatan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang membuat operasi teknologi modifikasi cuaca hingga kini masih belum terlaksana akibat nihilnya potensi awan hujan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hilang sepekan, Nadira, mahasiswi Telkom University akhirnya ditemukan dalam kondisi linglung di pinggir jalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Sore. Puluhan warga adu mulut dengan petugas gabungan polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur. Warga menolak lahan tersebut dieksekusi lantaran memiliki bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun. Barang-barang penghuni yang sempat dieksekusi juru sita dari lahan sengketa tersebut akhirnya berhasil diturunkan warga dari truk meski sempat dihalangi petugas. Untuk menghindari bentrokan lebih lanjut, petugas memutuskan membatalkan eksekusi. Eksekusi lahan seluas 180 meter persegi ini merupakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan gugatan Ritar Hutagawal. Akibat eksekusi lahan ini, Jalan Raya Waringin sempat dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Apel akbar ricuh saat 2000 P3K di Kota Tidore, Kepulauan Maluku menolak dirumahkan. Roysuryo menang pra-peradilan terkait prosedur penangkapan dirinya di kasus fitnah ijazah Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo siap tunjukkan ijazah asli tingkat SD hingga S1 di persidangan Roy dan Tifa. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore hari ini bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi apel akbar ricuh 2000 P3K di Kota Tidore, Kepulauan Maluku menolak dirumahkan. Apel ricuh setelah pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan akan merumahkan para tenaga kontrak. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai.
Kericuan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kabar Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Anyus melaporkan. Kericuan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan penonton yang datang dan tidak bisa masuk memaksa masuk sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusias penonton cukup tinggi karena konser musik yang menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuan tersebut, sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi dan ada yang langsung dipulangkan. Sedangkan sebagian lainnya terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lanjutan. Surabaya, Eri Cahyadi mengaku akan mengevaluasi dan mencari penyebab dalam kejadian tersebut. Konser panggung hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar Pemkot Surabaya dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, kok apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Tapi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa gitu ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya.
Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya bilang siap salah. Awas udah. Ya, oh siap, gak lurus, salah. Anggaran. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung. Si Jepun upo adat beliau Haji Joko Widodo. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia juga meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau disamakan dengan hal lain. Ya itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala banteng. Itu ritual adat, sekali lagi itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Diungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau yang dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih ada harapan keadilan di negeri ini. Kembali di visum di RSD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat.
Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh, luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati termasuk untuk visum. Aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahun Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan. Geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkapkan wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N juga mengonsumsi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 14 tersangka baru kasus daycare Little Aresya di Yogyakarta. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya Yogyakarta masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus ini. Belasan tersangka tersebut antara lain 10 orang pengasuh, 2 orang admin, 1 petugas kerumah tanggaan, dan 1 orang satpam. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri menjelaskan 10 tersangka baru dalam kasus ini adalah pengasuh anak. 10 tersangka ini dijerat dengan pasal tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Kamis 2 Juli 2026 dengan 17 saksi wajib lapor. Dengan tambahan 14 tersangka baru, total ada 27 tersangka dalam kasus ini. 13 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sudah selesai pemberkasannya dan tinggal menunggu proses persidangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung. Si Jepun, upo adat beliau, Haji Joko Widodo. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia juga meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau disamakan dengan hal lain. Ya itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik.
sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala Banteng. Itu ritual adat. Sekali lagi, itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Diungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau yang dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih ada harapan keadilan di negeri ini. Kembali di visum di RSD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat. Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh, luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati termasuk untuk visum. Aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahun Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan. Geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkapkan wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok
Sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N juga mengonsumsi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 14 tersangka baru kasus daycare Little Aresya di Yogyakarta. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya Yogyakarta masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus ini. Belasan tersangka tersebut antara lain 10 orang pengasuh, 2 orang admin, 1 petugas kerumah tanggaan, dan 1 orang satpam. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri menjelaskan 10 tersangka baru dalam kasus ini adalah pengasuh anak. 10 tersangka ini dijerat dengan pasal tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Terkait dengan 1 satpam kemudian yang 1 yang bersih-bersih itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan. Seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Kamis 2 Juli 2026 dengan 17 saksi wajib lapor. Dengan tambahan 14 tersangka baru, total ada 27 tersangka dalam kasus ini. 13 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sudah selesai pemberkasannya dan tinggal menunggu proses persidangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan Wali Kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan Kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah Kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh. Siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya. Oh siap, gak lurus, siap salah. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Selanjutnya, pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata.
أولاً تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والعائلات والقبائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة. ثانيا، بناء على ما سبق، قرر معالي الأخ رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري. Pemirsa, IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Dan infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah permukiman di kota Rafah, Gaza. Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Pemirsa, 4 orang syahid setelah serangan brutal Zionis Israel menghantam Gaza, Palestina. Sebuah serangan drone penjajah Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Akibat serangan ini, Hamoda Ezat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu, teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Dohmush dan juga istrinya, serta melukai sejumlah keluarganya. Pemirsa, wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan ini juga kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengarahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan kastil di Beaufort ini memiliki bobot militer dan juga simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Persidangan Presiden RI ke-7, maksud kami pemirsa, Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Informasinya sesaat lagi di Ayu Sore. Dan mekanisme hukum yang ada, kalau saya diundang yang mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat, menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Pemirsa, pemerintah Indonesia ini berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Jutaan pelayat memadati proses upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran diselimuti duka sambil memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Selain warga Iran, para pemimpin agama dan negara lain juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi otoritas Iran. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Rangkaian pemakaman Khamenei dilanjutkan dengan salat jenazah di Masjid Raya Teheran, Iran. Ketiga putra Ali Khamenei yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisam Khamenei berada di saf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba dipastikan tidak akan